Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Santi Galuh dengan NIM 805. Dalam kesempatan pada kali ini, saya akan mempresentasikan metodologi penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, dan Kebijakan Dividen terhadap nilai perusahaan properti dan real estate. Kesejahteraan pemegang saham perusahaan akan terjadi apabila perusahaan mampu memperoleh laba dengan laba yang maksimal. Tingkat kemakmuran pemegang saham tersebut dapat diukur dengan melihat nilai perusahaan, di mana nilai perusahaan ini sendiri merupakan pandangan investor terhadap perusahaan. Biasanya itu dikaitkan dengan harga saham. Investor dapat mengukur prospek perusahaan di masa yang akan datang dengan melihat berapakah harga saham perusahaan pada saat ini. Tujuan jangka panjang perusahaan adalah mengoptimalkan nilai perusahaan yang ditunjukkan dengan harga saham yang tinggi. Jika perusahaan pandai mengambil keputusan secara tepat, maka yang terjadi adalah harga saham akan naik. Selanjutnya adalah CSR, di mana CSR ini sendiri merupakan tanggung jawab sosial perusahaan berupa komitmen untuk bertindak secara etis dan berkontribusi untuk meningkatkan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Di mana semakin banyaknya informasi yang dikeluarkan tentang tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat, masyarakat akan menilai bahwa perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan pihak eksternal. Selanjutnya ada keputusan investasi, di mana keputusan investasi ini sendiri merupakan kebijakan manajemen dalam menggunakan dana perusahaan yang ada pada sebuah aset yang diharapkan akan memberikan keuntungan di masa yang akan datang. Di mana ketika perusahaan ini memiliki peluang investasi yang lebih tinggi, dia itu akan meningkatkan nilai pemegang sahamnya yang berakibat akan meningkatkan nilai perusahaan juga karena pandangan investor terhadap perusahaan itu menjadi baik. Selanjutnya ada keputusan pendanaan, di mana keputusan pendanaan ini sendiri merupakan keputusan keuangan terhadap dana perusahaan untuk membeli aktiva ini berasal dari mana. Nah, itu ada dua macam. Yang pertama ada modal sendiri dan juga ada modal asing seperti hutang, seperti itu. Di mana di sini itu diproksikan dengan DER, di mana DER ini sendiri mengukur proporsi hutang terhadap ekuitas. Di mana semakin tinggi DER akan memberi sinyal positif kepada investor. Karena peningkatan hutang dianggap sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban di masa yang akan datang. Selanjutnya ada kebijakan dividen, di mana kebijakan ini itu merupakan kebijakan mengenai keputusan perusahaan yang menyangkut bagaimana perusahaan membagikan tingkat keuntungannya kepada pemegang saham, atau nantinya akan menyimpannya dalam bentuk laba ditahan untuk investasi di masa depan. Dividen yang dibagi semakin besar akan menyebabkan harga pasar saham perusahaan semakin tinggi, yang nanti akan berakibat nilai perusahaan juga akan semakin tinggi. Namun ketika kebijakan dividen yang dibayarkan meningkat, maka nilai perusahaan akan menurun. Semakin tinggi tingkat dividen yang dibayarkan, maka semakin sedikit laba yang ditahan dan menghambat tingkat pertumbuhan saham, nantinya juga akan berdampak menghambat pertumbuhan perusahaan. Di sini ada kerangka pemikiran di mana CSR, keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen ini akan mempengaruhi nilai perusahaan. Nah, ini dijelaskan di dalam hipotesis penelitian, di mana di dalam H1 CSR ini berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan properti dan real estate. Mengapa? Karena semakin banyak informasi yang dikeluarkan tentang tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat, hal itu akan menimbulkan citra baik perusahaan, di mana perusahaan ini dianggap tidak hanya mengejar keuntungan saja, tapi juga memperhatikan pihak eksternal. Ketika citra baik perusahaan itu muncul, maka yang ada adalah meningkatkan nilai perusahaan. Lalu di dalam hipotesis penelitian H2,
keputusan investasi yang diproksikan dengan PER akan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, properti, dan real estate. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena peluang investasi yang lebih tinggi akan menunjukkan kesejahteraan perusahaan yang nantinya akan berdampak pada meningkatnya nilai pemegang saham dan akan meningkatkan nilai perusahaan. Selanjutnya pada H3 ada keputusan pendanaan yang diproksikan dengan DER akan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, properti, dan real estate. Karena semakin tinggi DER akan memberi sinyal positif kepada investor, di mana peningkatan hutang akan dianggap sebagai kemampuan perusahaan untuk membayarkan kewajibannya di masa yang akan datang. Hal itu dianggap menguntungkan investor dan akan meningkatkan nilai perusahaan. Yang terakhir ada H4, di mana hipotesis penelitiannya yakni kebijakan dividen yang diproksikan dengan DPR akan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, properti, dan real estate. Mengapa? Karena pembagian dividen tunai dianggap investor bahwasanya perusahaan ini akan dapat menghasilkan laba yang sangat banyak. Sehingga ketika perusahaan membagikan dividen tunainya, perusahaan itu tidak perlu menahan laba untuk modal kegiatan operasionalnya untuk periode selanjutnya. Adapun dapat diketahui bahwasanya kebijakan dividen ini ketika dibagikan secara tunai akan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Selanjutnya ada identifikasi variabel, di mana di dalam penelitian ini terdapat variabel bebas, yakni yang pertama ada Corporate Social Responsibility CSR yang diproksikan dengan CSRI, lalu yang kedua ada keputusan investasi yang diproksikan dengan PER, yang ketiga ada keputusan pendanaan yang diproksikan dengan DER, yang terakhir ada kebijakan dividen yang diproksikan dengan DPR, yang nantinya variabel bebas ini akan mempengaruhi variabel terikat, yakni di sini variabel terikatnya yaitu nilai perusahaan yang diproksikan dengan PBV. Selanjutnya ada metode penelitian, di mana yang pertama ada data dan metode pengumpulan data, di mana data sendiri ini diambil dari data keuangan perusahaan, properti, dan real estate di BI pada tahun 2015 sampai 2019. Metode pengumpulan datanya yakni dengan purposive sampling, di mana teknik pengambilan sampelnya itu dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu, di mana saya menetapkan beberapa kriteria. Yang pertama yakni perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI secara berturut-turut pada tahun 2015 sampai 2019. Yang kedua, perusahaan properti dan real estate yang mempublikasikan laporan keuangan dan laporan tahunan lengkap selama 2015 sampai 2019. Yang ketiga, perusahaan properti dan real estate yang menerbitkan pengungkapan CSR pada laporan tahunan tahun 2015 sampai 2019. Yang terakhir ada perusahaan yang memiliki data terkait dengan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Baik, yang kedua ada teknik analisis. Yang pertama ada analisis deskriptif. Analisis ini digunakan untuk memperoleh gambaran sampel umum data mengenai kondisi perusahaan selama pengamatan dalam periode penelitian. Yang kedua ada analisis uji asumsi klasik, di mana analisis ini dapat digunakan untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi memiliki ketepatan estimasi dan konsistensi. Yang ketiga ada regresi linier berganda. Analisis ini digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel bebas, termasuk CSR, keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen terhadap variabel terikat, yakni nilai perusahaan. Dan yang terakhir ada uji hipotesis. Berikut presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.